seperti biasa latihan konsentrasi mendengarkan alur cerita. Silakan untuk barang yang diperbutkannya boleh pulpen salah satu yang tampilkan. Silakan ya. Cluenya kita sekarang menceritakan tentang sayur-sayuran. Cluenya itu wortel. Ya, tahu wortel? Wortel itu apa? Sayuran. Jenis sayuran. Biasanya ada di mana itu? Di masakan apa? Jalan. Dan lain-lain ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Suatu hari, ibu hendak memasak sayur sop. Oleh karena itu, pagi-pagi sekali ibu sudah berangkat ke pasar. Ibu akan membeli kentang, kol, cabai, dan lain sebagainya. Tapi ibu teringat ada satu jenis tambahan menu yang lupa dibeli, yaitu bakso. Karena selain pakai sayur, sopnya ingin pakai bakso. Ya, memang dalam sop itu selalu ada berbagai macam sayuran. Salah satunya wortel. Siapa yang dapat? Ini Pak Rea, Oleh, Nadib, Lukman. Oke. Ya, jadinya harus fokus ya. Walaupun alurnya tadi belok-belok, tapi kalau fokus insya Allah bisa. Baik ya, insya Allah sudah fokus, sudah semangat. Oleh karena itu kepada ketua murid agar bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Istiqdarna. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, Bapak akan mempresentasi kehadiran terlebih dahulu. Aida, Arda, Alfarel, Fauzan, Faris, Lukman, Nadif, Baik. Baik anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendalami atau mengulas tema berkaitan dengan puisi, yaitu imaji atau citraan puisi. Nah, kembali Bapak menyampaikan bahwasannya tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini yang pertama, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi imaji atau citraan dalam puisi dan jenis-jenisnya. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan imaji atau citraan pembentuk teks puisi. Ya, pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti kita akan berdiskusi. Ya, teman-teman akan Bapak bagi kelompok. Tapi sebelum itu kita sedikit mengulas kembali, menguatkan kembali pemahamannya supaya semakin kuat dan semakin paham materi yang akan kita diskusikan. Silakan untuk bukunya bisa dibuka di halaman 91. Sudah? Sudah. Baik. Kemarin kita mengulas ada 3 citraan dalam puisi.
kondisi. Yang pertama citra penglihatan visual, yaitu citra yang ditimbulkan dengan memanfaatkan pengalaman indera penglihatan, ya terutama yang berkaitan dengan dimensi ruang, ukuran, ya ukuran itu berarti besar, kecil, panjang, pendek, ya seperti itu. Kedalaman, ya misalnya dia dalam atau mungkin dangkal. Jarak, ya jarak itu jauh, dekat, ya di sini, di sana, itu menunjukkan jarak. Kemudian warna, ya warna dan kualitas cahaya. Ya, kemarin salah satu contohnya sudah dijelaskan. Satu bait saja Bapak kuatkan di bait yang pertama, sawah di bawah emas padu. Ini menceritakan bahwasanya sawah yang berada di bawah itu warnanya kuning keemasan karena kondisinya sudah siap untuk panen, ya seperti itu. Itu imaji penglihatan. Kemudian yang kedua imaji atau citra pendengaran, yaitu citraan yang ditimbulkan dengan menggunakan indera pendengaran, ya dengan telinga kita ya. Jadi gambaran yang ditimbulkannya itu dapat ditangkap dengan indera pendengaran kita. Contohnya dapat juga di bait yang pertama, naik suara salung serunai. Naik suara berarti suaranya bertambah tinggi atau bertambah kencang suaranya, ya bertambah besar suaranya. Salung serunai, serunai tahu? Serunai itu istilah yang dipakai untuk menyebutkan alat musik tiup, suling, ya seperti itu. Ya, itu yang kedua, imaji pendengaran. Yang ketiga, yang terakhir dibahas di sini, citra perabaan atau sentuhan, yaitu citra yang bercirikan adanya potensi pembangkitan pengalaman sensori indera peraba. Ya, di sini contohnya kukumu tajam pacar, ya kukumu tajam. Ya, dia tahu tajam karena kuku itu sedang berada di kulitnya, ya. Nah, untuk melatih pemahaman teman-teman dalam memahami imaji dan citra puisi, ya di sini Bapak ada satu bait puisi yang nanti teman-teman Bapak bagi kelompok, ya satu kelompoknya 2 orang. Silakan nanti untuk berdiskusi menentukan, misalnya bait yang pertama ini imajinya apa, yang kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Ya, nanti setelah itu Bapak akan kasih kesempatan mempresentasikan supaya bisa dinilai juga dengan teman yang lain. Paham? Siap ya? Ini ditulis nama kelompoknya sama nama anggotanya. Silakan ya, Bapak beri waktu 5 menit cukup? Cukup ya. Silakan didiskusikan. Nanti hasilnya
Baik ya, waktunya sudah habis untuk mengerjakan. Nah, sekarang kita akan coba mengkoreksi atau menyampaikan hasilnya. Bapak minta untuk kelompoknya nanti terlebih dahulu silakan dibacakan di depan. Satu bait aja yang 4 garis ke bawah. Nanti dilanjutkan sama yang Pak Ustaz boleh perwakilan. Silakan. Sini ya, berdiri. Yang lain perhatikan ya, dicocokkan jawabannya. Dibaca yang pertama, tim Haji apa? Sepakat? Ada yang berbeda? Sama semua? Oke, yang kedua baca dulu ya, terus citranya apa? Citra, setuju? Ada yang beda? Ada, lanjut. Imajin penglihatan. Yang lain? Silakan kembali duduk ya. Bagus ya. Sudah berani menyampaikan. Tadi yang selesai setelah tadi ada, silakan ada. Perwakilan. Tadi sampai baris ketiga sudah sepakat. Di baris keempat ada perbedaan. Lukman dan baris keempat Pak. Ya, nggak apa-apa. Namanya belajar pasti harus ada pendapat. Ya. Silakan. Kalau dia sangat serius keadaannya, tinggal penglihatan. Setuju? Yuk. Ada yang perbedaan? Yuk. Kemudian orang burung terbang di udara, tinggal penglihatan. Setuju? Oke. Lukman silakan kembali duduk. Ya, terima kasih Lukman sudah bagus jawabnya. Dilihat ya, dilihat kembali. Di sini kita akan mengulas. Baik, diperhatikan yang pertama, desa kami terletak di kaki gunung. Ya, untuk bisa melihat di kaki gunung otomatis harus dilihat ya. Ya. Ini indra penglihatan. Nah, di sini Bapak juga menggarisbawahi kata-kata sangat indah. Nanti kalau kita mempelajari indra perasaan, berarti ini masuknya ke indra perasaan. Kalau yang sangat indah. Tapi yang terletak di kaki gunung, Bapak garisbawahi ini indra penglihatan atau citraan penglihatan. Yang di sini sangat indahnya citraan perasaan. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Yang kedua, ini yang pertama dikasih checklist ya, nanti dinilai masing-masing. Yang kedua, berpagar perbukitan. Ya, hijau muda. Tadi salah satu ciri citraan penglihatan yaitu warna. Di sini hijau muda dalam warna. Otomatis ini citraan penglihatan. Sepakat ya? Yang keempat, ladang palawija subur pula keadaannya. Nah, ini berarti kalau mau tahu subur atau enggak itu didengar atau diraba atau dilihat. Dilihat. Makanya di sini termasuk citraan penglihatan. 5. Dari jauh. Dari jauh itu apa? Jauh itu apa? Ini berarti citraan penglihatan. Apalagi dikuatkan dengan kata-kata tampak. Tampak berarti terlihat ya. Yang ketujuh ini juga jelas. Tampak menembus. Tampak apa? Citra penglihatan. Tapi jangan lupa tanpa suara. Nah, ada atau mungkin dan boleh dalam satu baris itu terdapat dua imaji. Jadi seolah-olah kita melihat dan mendengar. Nah, contohnya di yang nomor 7, tampak menembus awan. Kelihatan burung itu menembus awan tanpa suara. Digambarkan juga bahwa tidak ada suara. Berarti citraan penglihatan dan citraan. Baik, coba sebutkan
sebutkan Farel berapa poinnya? Semua. Ya, totalnya berapa poinnya? 11, betul semua. Ya. Aidan berapa? 10 Pak. 10. Nadib 10. Anda 9. Oke. Baik kan? Kita sudah memahami tadi citraan atau imaji dari bait puisi ini. Dari pembelajaran ini, ketika nanti membaca satu puisi, kita bisa menilai puisi ini citraannya penglihatan, yang ini citraannya pendengaran, yang ini citraannya perawanan, atau tadi yang lebih spesifik lagi juga ada seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup paham materinya? Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Baik, sekiranya sudah cukup dipahami materinya, nanti bisa diulang kembali. Kemudian kalau ada